Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teori humanistik Rogers dan peranan terhadap perkembangannya. Yang beranggotakan saya sendiri, Sestia Da Silva. Yang kedua, Sefti Melenia Andriani. Yang ketiga, Yulia Widi Astuti. Dan yang terakhir yaitu Feren Nevita Meiliana. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang psikologi humanistik. Apa sih psikologi humanistik itu? Psikologi humanistik menyatakan bahwa manusia mengetahui secara sadar bahwa mereka mempunyai agensi pribadi dan setiap orang adalah keseluruhan fokus psikologi humanistik pada pengalaman subjektif individu. Tokoh yang mendukung teori ini yaitu yang pertama yaitu Charlotte Bahler dan yang kedua yaitu Carl R. Rogers. Siapa sih Carl R. Rogers itu? Carl R. Rogers itu adalah seorang ahli psikologi humanistik yang gagasan-gagasannya berpengaruh terhadap pikiran dan praktek psikologi di semua bidang baik klinis, pendidikan, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip dari konsep Rogers. Prinsip dari konsep Rogers ada 5. Yang pertama yaitu hasrat untuk belajar. Yang kedua yaitu belajar yang berarti. Yang ketiga yaitu belajar tanpa ancaman. Yang keempat yaitu belajar dan perubahan. Yang terakhir yaitu belajar inisiatif sendiri. Yang pertama, hasrat untuk belajar. Menurut Rogers, manusia mempunyai hasrat alami untuk belajar. Hal ini terbukti dengan tingginya rasa ingin tahu anak apabila diberi kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungan. Dorongan ingin tahu untuk belajar ini merupakan asumsi dasar pendidikan humanistik. Yang kedua yaitu belajar yang berarti. Belajar akan mempunyai arti atau makna apabila apa yang dipelajari relevan dengan kebutuhan dan maksud anak. Artinya, anak akan belajar dengan cepat apabila yang dipelajari mempunyai arti baginya. Yang ketiga yaitu belajar tanpa ancaman. Belajar mudah dilakukan dan hasilnya dapat disimpan dengan baik apabila berlangsung dalam lingkungan yang bebas ancaman. Proses belajar akan berjalan lancar manakala murid dapat menguji kemampuannya. Yang keempat yaitu belajar atas inisiatif sendiri. Belajar akan paling bermakna apabila hal itu dilakukan atas inisiatif sendiri dan melibatkan perasaan dan pikiran si pelajar. Mampu memilih arah pelajarannya sendiri sangatlah memberikan motivasi dan mengulurkan kesempatan kepada murid untuk belajar. Bagaimana caranya belajar? Nah, yang kelima yaitu belajar dan perubahan. Prinsip terakhir yang ditemukan oleh Rogers ialah bahwa belajar yang paling bermanfaat ialah belajar tentang proses belajar. Menurut Rogers, di waktu-waktu yang lampau, murid belajar mengenai fakta-fakta dan gagasan-gagasan yang statis. Peran terhadap perkembangannya. Teori ini mengajarkan orang percaya diri sendiri dan menerima tanggung jawab untuk mengembangkan potensi sepenuhnya dan juga menekankan bahwa orang yang memiliki kebutuhan manusia yang nyata yang harus terpenuhi untuk pertumbuhan dan Nah, selanjutnya yaitu mengembangkan konsep diri yang terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan, terutama lingkungan sosial yang terdiri dari orang-orang terdekat seperti orang tua, anggota keluarga, dan teman bermain. Ada 3 elemen penting dalam perkembangan konsep diri yaitu kebutuhan akan penghargaan positif, penghargaan bersyarat, dan yang terakhir yaitu penghargaan tanpa syarat. Jadi, kesimpulannya adalah psikologi humanistik menyatakan bahwa manusia mampu mengetahui secara sadar bahwa mereka mempunyai agensi pribadi dan bahwa setiap orang adalah keseluruhan. Sedangkan menurut Rogers mengutarakan pendapat tentang prinsip-prinsip
belajar yang humanistik, yang meliputi hasrat untuk belajar, belajar yang berarti, belajar tanpa ancaman, belajar atas inisiatif sendiri, dan belajar untuk perubahan. Setiap manusia pada dasarnya memiliki keinginan kuat untuk mendapat sikap-sikap positif. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.